Halo, perkenalkan nama saya Bimota Duta Prawira. Perkenalkan, aku Raihan. Nama saya Putri Rahmalia Ahmad. Nama saya Naira Salsabila Hayat. Pengertian dari hubungan internasional menurut para ahli, yaitu Dr. R. Surapto mengatakan bahwa hubungan internasional adalah sebagai spesialisasi yang mengintegrasikan cabang-cabang pengetahuan lain yang mempelajari segi-segi internasional kehidupan sosial umat manusia. Dan menurut J.T. Johari, hubungan internasional adalah studi mengenai interaksi antar negara-negara yang berdaulat. Selain itu, juga studi mengenai para pelaku non-negara yang dimana perilakunya berdampak pada tugas-tugas negara. Jadi secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara. Pentingnya hubungan internasional di era globalisasi. Mengapa hubungan internasional diperlukan pada era globalisasi ini? Dikutip dari buku Hukum Ekonomi Internasional tahun 2020 karya Hanif Nurudianti dan kawan-kawan, kerjasama antar negara terlebih di era globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Kerjasama ini terjalin karena negara mempunyai kemudahan akses untuk melakukan kerjasama, baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Terdapat banyak aspek dalam ketatanegaraan yang tidak dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri, sehingga membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan negara lain demi mencapai tujuan terpenuhinya aspek ketatanegaraan negara tersebut. Seperti di bidang ekonomi, yaitu terjadinya kegiatan perdagangan internasional yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya ada dalam bidang ketahanan dan keamanan, di mana negara kita, Indonesia, menjadi bagian dari PBB, yang merupakan organisasi mengenai perdamaian dunia. Lalu, dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya, banyak sekali kegiatan-kegiatan berkenaan tentang pertukaran pelajar yang didukung penuh oleh Kemendikbud. Dan yang terakhir, dalam bidang lingkungan, di mana negara-negara di seluruh dunia bekerja sama demi menjaga bumi ini dari kehancuran yang disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global. Oleh karena itu, hubungan internasional ini sangatlah diperlukan karena terjadinya timbal balik atau simbiosis mutualisme berbagai negara baik dalam cakupan bilateral maupun multilateral. Jadi di era globalisasi ini, kerjasama di antar negara sangat diperlukan karena tantangan dunia semakin beragam dan kompleks. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor sebuah negara yang tidak dapat berdiri sendiri karena memiliki keterbatasan, khususnya sumber daya alam. Lalu adanya kerjasama antar negara di era globalisasi ini diharapkan mempermudah suatu negara dalam memenuhi kebutuhannya. Terdapat banyak aspek dalam ketatanegaraan yang tidak dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri, sehingga membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya yaitu konflik internasional, kita harus tahu dulu nih pengertian dari konflik itu apa. Jadi menurut Surjono Sukanto tahun 2006, konflik adalah pertentangan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan antara individu dengan kelompok sosial. Perbedaan ini umumnya bisa disebabkan oleh pertentangan kepentingan dan perbedaan tujuan, dan hal ini menimbulkan ancaman serta kekerasan. Konflik internasional sendiri adalah jenis konflik yang melibatkan berbagai macam kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara. Salah satu contoh dari konflik internasional adalah Korea Utara dengan Korea Selatan, ISIS, serta negara-negara lain yang melakukan peperangan.
Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih sebenarnya penyebab dari terjadinya konflik internasional ini apa? Jadi penyebab dari terjadinya konflik internasional ini ada beberapa poin. Yang pertama tentunya adalah permasalahan ekonomi dari negara. Yang kedua adalah klaim batas wilayah. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Yang keempat adalah budaya. Dan yang terakhir adalah faktor yuridis atau hukum. Nah teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak sih konflik apa saja yang sedang terjadi di dunia saat ini? Kalau belum, sini aku jelasin. Jadi yang pertama ada konflik antara Afghanistan dengan Taliban. Perebutan kekuasaan dan wilayah di Afghanistan menjadi konflik internasional yang terus memanas hingga Amerika menarik pasukan dari negara Timur Tengah tersebut. Yang kedua adalah konflik di Suriah. Konflik yang didasari atas kepentingan politik dan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakatnya. Yang ketiga adalah konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Negara Korea Utara dan Korea Selatan saling berperang senjata belum menunjukkan titik terang penyelesaian. Kedua negara tersebut memperebutkan wilayah dan kekuasaan meski keduanya merasa paling kuat. PBB pun mengungkapkan pihaknya tidak menemukan solusi untuk konflik tersebut. Meski negaranya sedang perang, penduduk masing-masing negara sudah tidak ambil pusing karena konflik yang berkepanjangan itu. Dan yang terakhir adalah konflik yang sedang panas-panasnya diperbincangkan di media sosial, yaitu konflik antara Rusia dengan Ukraina yang terjadi dari tahun lalu. Sebenarnya, apa sih kronologi dari terjadinya konflik ini? Sebenarnya dulu Ukraina itu rapat dengan Rusia. Namun, pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke pihak Barat kebandingkan dengan pihak Rusia. Dan Ukraina sekarang ingin menjadi bagian dari NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Padahal ketika Perang Dingin terjadi sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi yang bernama Uni Soviet, yaitu negara komunis yang sangat kuat di zaman itu. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Penyebab konflik antara Rusia dan Ukraina karena Ukraina ingin bersatu dengan NATO. Tetapi karena Rusia tidak menginginkan Ukraina bergabung, maka terjadilah konflik antar negara tersebut. Rusia dan Ukraina mempunyai perbatasan yang panjang. Apabila Ukraina bergabung dengan NATO, Ukraina bisa saja menjadi negara yang pertama dan terdepan untuk menyerang Rusia. Di samping itu, Rusia menganggap hal tersebut adalah sebuah ide serta strategi dari Amerika Serikat serta negara barat lainnya guna melemahkan Rusia. Kemudian NATO mempunyai prinsip pertahanan kolektif, di mana ketika anggota NATO diserang, maka dianggap menyerang semua anggota NATO. Hal ini tentu membuat para anggota NATO berkomitmen untuk melindungi semua anggotanya. Ekspansi NATO yang lebih jauh ke timur ini juga akan menimbulkan ancaman besar bagi Rusia. Melansir dari BBC, beberapa saat sebelum penyerangan, Putin dalam pidatonya menyebut alasan Rusia menyerang Ukraina adalah karena Rusia tak bisa merasa aman, berkembang, dan eksis. Menurut Putin, Ukraina modern adalah ancaman yang konstan. Adapun Rusia menolak untuk menyebut serangan sebagai perang atau invasi. Putin mengklaim bahwa tujuannya melakukan perang adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida. Nah teman-teman, kan kita sekarang udah tahu nih kronologis terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Lalu apa aja sih dampak dari konflik internasional tersebut? Yang pertama adalah komoditas melambung. Harga minyak dan gas melonjak akibat kekhawatiran pasokan karena Rusia adalah salah satu produsen serta pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Yang kedua adalah ancaman pangan atau krisis pangan. Sekjen PBB, Antonio Guterres telah memperingati bahwa konflik dapat bergema jauh di luar Ukraina, menyebabkan badai kelaparan dan kehancuran sistem pangan global. Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia, menyumbang 30% dari ekspor gandum global. Harga sereal dan minyak goreng telah meningkat. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengatakan jumlah orang yang kekurangan gizi dapat meningkat hingga 13 juta orang selama tahun ini dan tahun depan. Amerika Serikat, India, dan Eropa dapat menutupi kekurangan gandum, tapi bisa lebih rumit untuk menggantikan minyak bunga matahari dan jagung yang masing-masing jadi barang eksportif nomor 1
dan 4 dunia di Ukraina. Dan dampak terakhir yang diakibatkan oleh konflik internasional ini tentunya adalah ancaman keamanan. Dengan terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina, sudah dapat dipastikan bahwa konflik ini akan menimbulkan banyak sekali korban jiwa serta kerusakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data-datanya. Setidaknya 42.295 orang mengalami kematian, 56.756 orang mengalami cedera non-fatal, setidaknya 15.000 orang hilang, kurang lebih 14 juta orang mengungsi, dan bangunan hancur setidaknya 140.000 dan kerusakan properti kurang lebih 350 miliar US dollar atau sekitar 533 triliun 57 miliar rupiah. Kuala Adolf pada tahun 2009 berpendapat, perdagangan internasional secara lengkap, yakni kegiatan proses perdagangan, produk-produk dari kesepakatan tiap-tiap negara secara bersama. Adapun tujuannya untuk memperoleh manfaat perdagangan yang bisa menjadi tambahan pendapatan untuk suatu negara. Faktor pendorong perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. 1. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. 2. Penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Oleh karena itu, membeli produk seperti mobil dan handphone dari negara pembuatnya dapat menghemat biaya produksi. 3. Pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya, suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya, suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat terpenuhi. 4. Perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antar tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara yang teknologinya maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang sangat maju. Adapun peran perdagangan internasional dalam hubungan internasional. Dengan melakukan perdagangan internasional bersama negara lain, tentu kegiatan tersebut akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk ke negara tersebut. Perdagangan internasional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah suatu sistem perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang menyepakati perjanjian dagang guna mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. 2. Perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral adalah sistem perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa adanya keterikatan atau batasan wilayah, sehingga mempunyai cakupan dagang yang lebih luas. Perdagangan internasional jenis ini dinilai lebih transparan, adil, dan efektif untuk mencapai tujuan ekonomi. 3. Perdagangan regional. Perdagangan regional adalah sistem dagang yang dilakukan beberapa negara dan terjadi dalam satu kawasan yang sama. Sementara itu, bentuk perdagangan internasional dapat menjadi 3 bagian, yaitu seperti package deal, ekspor dan impor, border crossing, konsinyasi, dan lain sebagainya. Dampak positif perdagangan internasional antara lain: 1. Memenuhi kebutuhan barang atau layanan yang tidak bisa diproduksi atau kurang diproduksi dalam negeri. 2. Memperluas pemasaran produk negara sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara. 3. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara melalui kerjasama perdagangan. 4. Membuka lapangan pekerjaan akibat meningkatnya perekonomian. 5. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
negatif dari perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. 1. Harga barang impor jauh lebih mahal dari barang lokal. 2. Kualitas barang impor yang lebih baik menurunkan nilai jual barang lokal. 3. Produsen lokal kalah saing dengan produsen besar luar negeri. 4. Menurunnya kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri. 5. Adanya politik dumping, yaitu menjual produk lokal ke luar negeri dengan harga lebih murah daripada di dalam negeri untuk memaksimalkan pendapatan negara. Kalian pasti udah pada tahu dong arti perubahan iklim itu apa? Kalau belum, biar aku jelasin lagi ya. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an atau mulai revolusi industri, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan juga gas, yang menghasilkan gas yang memerangkap panas, atau biasa kita sebut efek rumah kaca. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama para pemimpin negara di dunia, dan tentunya masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan sendirian. Oleh karena itu, berbagai negara di belahan dunia bekerja sama demi menyelesaikan masalah ini. Dalam hubungan internasional, sudah terjalin banyak sekali kerjasama berkenaan tentang perbaikan alam, mulai dari penghijauan, teknologi-teknologi pembersih sungai dan sampah, dan lain sebagainya. Adanya kerjasama internasional dalam bidang lingkungan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi seluruh negara di dunia demi menjaga bumi ini tetap hijau dan sehat. Nah, terus apa aja sih yang jadi penyebab dari perubahan iklim ini? Ada beberapa poin yang bisa aku jelasin. Yang pertama adalah penciptaan energi melalui bahan bakar fosil. Yang kedua adalah penebangan hutan secara liar. Yang ketiga adalah penggunaan transportasi. Loh, kok bisa penggunaan transportasi? Karena tadi kita menggunakan bahan bakar fosil yang dijadikan bahan bakar untuk transportasi tersebut. Yang keempat adalah produksi pangan. Yang kelima, mengonsumsi energi secara berlebihan. Lalu, apa dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini? Yang pertama adalah peningkatan suhu bumi. Yang kedua adalah kenaikan level air laut. Yang ketiga adalah krisis pangan di seluruh dunia yang mengakibatkan malnutrisi pada masyarakat. Contohnya di kawasan Afrika. Dapat kita ketahui bahwa sebagian besar negara di Afrika masih dalam keadaan krisis pangan dan masyarakatnya masih sangat banyak yang malnutrisi. Contohnya ada di negara Somalia, Sudan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sangat mengerikan bukan dampak dari perubahan iklim ini? Hal ini bisa terjadi karena perubahan iklim mengganggu produksi pangan di seluruh dunia. Dampak selanjutnya dari perubahan iklim adalah terjadinya kekeringan secara massal di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah punahnya berbagai spesies fauna di dunia. Hubungan internasional terjadi dikarenakan adanya kebutuhan satu sama lain. Oleh karena itu, setiap negara tidak bisa menutup kemungkinan dari berhubungan dengan negara lain. Dan saat ini, globalisasi menjadi suatu hal yang penting dalam hubungan internasional. Karena globalisasi telah menjadikan hubungan antar bangsa ini menjadi sangat mudah dan kompleks dengan kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi yang berkembang sangat cepat dan canggih. Globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek dalam hubungan internasional, dimulai dari ekonomi, politik, sosial, pertahanan, keamanan, hingga budaya. Maka, hubungan internasional menjadi salah satu komunikasi yang paling penting bagi Indonesia di era globalisasi. Negara perlu menjalin hubungan dengan negara lainnya untuk berbagai kepentingan, seperti yang pertama, untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. 2. Menciptakan dan memelihara hubungan damai dan adil dengan negara lain dan mencegah atau menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, persengketaan yang mengancam perdamaian dunia. Yang ketiga, serta untuk memperkuat jalin kerjasama di berbagai bidang sehingga bisa berkembang. Contohnya, Indonesia ikut serta menjalin kerjasama dengan Jepang dalam bidang ekonomi.